belum pernah dibicarakan lah ya. Belum. Kendala-kendala dalam rangka budidaya coklat ini. Assalamualaikum. Salam. Aduh Pak. Mengganggu nih Pak. Apa kabar Pak? Sehat. Lagi apa nih Pak? Lagi nyemot coklat. Coklat Pak. Iya, coklat. Jadi bisa apa? Coklat di ini ya. Di Kelurahan Tanjung nih. Iya, coklat. Kabut ada kebun. Ada Kebunnya di mana? di seberang Suakan itu. Oh, dekat sini lah. Tadi ya. Nah, ini dalam rangka menjemurnya. Menyemurnya. Jadi gimana ceritanya masalah coklat? Saya ingin tahu juga budidaya coklat ini seperti apa. Ya, kalau pertama itu kan kita cari bibitnya dulu. Dari bibitnya tuh, Ah, sudah itu kita masuk ke dalam proses. ah, Dari umur tahun lah, pindahkan ke kebun ditanam. oh, jadi proses benihnya itu Ya, diambil dari bijinya dari bijinya itu di diproses, Ah. sudah itu dimasukkan dalam bibit. pelibet. Itu berapa lama? Kita setahun lah, Oh, di pelibetnya tahun. tahun lah, Setelah tahun itu setinggi apa itu? sekitar meter lah, Meter. Nah, setelah itu baru lalu kita. dipindahkan ke kebun. Nah, itu memang tanahnya memang bagus Pak untuk Ya, coklat. tanah mineral, Mineral ya, mineral ya. ya mineral. Itu berapa luasan Pak? Itu sekitar setengah hektar lah. Setengah hektar. Nah, dalam setengah hektar tuh Pak, coklat tuh kira berapa apa tuh modalnya? Sekitar modalnya dari bibit sampai membersihkan sekitar 2 juta, 2 juta ya. 3 2 juta juta. itulah. Itu setahun baru bisa kita tanam. Yang kemudian tuh berapa tahun baru panen? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Tahun. Dalam setengah hektar tuh berapa tuh Pak? Kira hasilnya? Berapa produknya? Kalau maksimalnya itu sekitar, kalau kita ngambil itu kan setiap 3 hari sekali atau seminggu sekali, itu sekitar kalau bersih keringnya Ya. sekitar 5 kilo 10 kilo lagi kalau musimnya nih. Sekarang ini kan musimnya tuh dapat kemarin itu sekitar ini 10 kilo lah. Jadi dalam 5 tahun panen. Iya. Itu penghasilannya itu setiap hari diambil. Nah, 3 hari sekali. 3 hari Jadi, sekali, sudah seminggu lah sekali, seminggu sekali. Itu berapa kilo? sekitar 10 kilo. 10 kilo. Itu kalau maksimalnya tuh Nah, berarti dalam sebulan 10 kali 4 lah 40 kilo dapat. 40 kilo. 40 kilo itu berapa Pak? Duitnya, Kalau Pak? kalau harga sekarang ini kan kalau di desa ini kita ngambil 20.000 lah kilo. Kalau kita bawa ke 20.000. kota tuh 323 lah. Berarti sekitar 800.000 Pak ya? Ya, 800.000 sebulan ya Pak ya? Dapat ya? cuman itulah kalau musuhnya itulah Enggak, makanya itu tuh 800.000 itu sebulan itu berapa tahun Pak? Artinya berapa, kan itu kan sebulan tuh. Dia berapa lama Pak? Setahun atau berapa setelah Apanya? panen? Mengambil terus? ambil terus lah setiap minggu sekali. Oh terus? Itu sampai kapan? Sampai umurnya sampai habis apa lah. Oh, itu berapa lama biasanya? Kalau sekarang ini saya tuh umurnya sekitar mungkin 10 tahun 15 tahun. Bisa tuh, dari 4 tahun berarti masih ada rentang waktunya 6 tahun ke depan Iya, panen. oke. Rata-rata 800.000 sebulan ya. Iya, sekitar 800. Nah, itu apa kendalanya tadi Pak? Hamanya tuh lah, Hamanya itu apa aja tuh Pak? apa namanya itu ya? Hamanya tuh kayak ulat-ulat kupu-kupu putih itu nah. Kupu-kupu putih. Iya. Itu pernah enggak Bapak diskusikan kepada Dinas Pertanian? Karena Enggak pernah. ya itu kan Ah, nengok pengalaman bela. Sekarang kalau dulu kan misalnya Alika itu lah, Apa? apanya tuh racun Alika, racun Alika itu lah. Tapi Untuk enggak- bunuh apanya tuh, hamanya tuh. tapi belum pernah Bapak diskusikan gitu loh. Belum pernah apa ya namanya dibicarakan lah ya. Belum.
kendala-kendala dalam rangka budidaya coklat ini. Saya alami Artinya, ya. Bapak belajar alami sendiri. Alami lah. Ini. Tapi Bapak Alami. yakin nggak potensi untuk coklat ini di desa di Kelurahan Tanjung ini sangat produktif? Bisa Pak, yakin ya. Oh, Kalau yakin? memang budaya. Dibudidayakan ya. Budidayakan. Arti ini menjadi masukan sama Bapak. Iya. Saya selaku anggota DPR. Jadi bisa tuh Pak, banyak yang kebun tuh sekarang banyak ditebang ini. Malah Coklat. banyak ditebang. Kena musuhnya itulah tadi hamanya tuh. Jadi Bapak ini merasakan apa ya, prihatin lah ya, Nak, yakin. bahwa coklat ini sangat produktif dengan tekstur tanah yang mineral tadi Iya. di Kelurahan Tanjung. Ya memang Tapi masyarakat rata-rata kurang semangat gara-gara ada musuhnya, musuhnya tuh Pak. hama tadi, Ya hamanya. yang namanya Hama apa kupu-kupu. kupu-kupu putih kan. kupu-kupu putih. Nah sekarang untuk bunuhnya apa Pak? Yang Itulah Bapak tadi Alika tuh. Alika itu pakai semprot Pakai semprot, racun dimasuk dalam semprot tuh kan. kimia, dan itu pun ilmu Yang dari kawan ke dari kawan. kawan ke kawan. Saya bersama Pak Bapak Malisi. Malisi, beliau seorang tokoh masyarakat yang kemudian beliau petani coklat ya. Saya itu pensiunan Pensiunan dari pendidik UPTD. UPTD UPTD pendidikan di Kecamatan Kumpe. Tapi beliau sambil berbudidaya Ya. coklat yang beliau yakin bahwa coklat ini sangat potensi dibudidayakan di Kelurahan Tanjung ini. Iya. Karena tanahnya mineral, Iya. sangat baik. Proses dari budidaya pertama membuat apa tadi? Bibitnya Melalui bibit. polybag yang selama setahun itu baru ditanam di kebun. Kemudian selama 4 tahun baru menghasilkan panen yang sampai 6 tahun kemudian kita menikmati panen. Artinya dihitung-hitung tadi sekitar 800.000 per bulan. Jadi hektar punya 300 batang lah. Dan beliau punya 300 batang. Artinya kalau ini betul-betul dibudidayakan melalui kebijakan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi, ini sangat potensi. Tapi selama dalam proses budidaya, beliau hanya berpikir sendiri, cuma dapat informasi dari teman-teman, dan dalam kendalanya tadi bahwa hama kupu-kupu putih. Dan beliau pun dapat informasi dengan pola membunuh ya Kak. Iya. Pengendalian hamanya dengan tadi Racun Alika. racun Alika. Jadi untuk itulah kami berbincang dan beliau yakin potensi budidaya coklat di Kabupaten Muara Jambi khususnya di Kelurahan Tanjung masih sangat potensi. Pak. Setuju Pak ya? Setuju. Dan masih semangat ya Pak ya? Oke. Maju terus Pak. Pantang mundur. Itu Pak. Mudah-mudahan untuk ke depan saya minta kepada Pak Ipan selaku anggota Dewan Provinsi Jambi, minta tolong kepada beliau supaya budidaya kakao ini atau coklat ini dimaksimalkan Karena sangat produktif. di Kelurahan Tanjung nih. Sebab kendalanya itu bibit sama dana untuk melestarikannya itu. Tanah ada. Pertama, ini kan cukup setengah hektar bisa menghasilkan. Nah itu. Jadi minta bimbingannya sama sekali dari dari Dinas Perkebunan lah. Dinas Perkebunan ya. Dinas Perkebunan. Yang mudah-mudahan Melalui hasil dengan Pak kita bincang kita pagi ini mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat baik Pak ya. Ya, saya kan bagi percontohan juga dengan masyarakat. Supaya masyarakat juga semangat. Iya. Karena masyarakat ini rata-rata gini Pak, kalau ndak kita mulai dulu, kita buktikan kita berhasil, dia ndak mau niru. Nah itulah. Nah tapi model-model Bapak jangan patah semangat Pak. Tidak. Katanya Pak Melci ini bukan budidaya coklat be. Katanya apa namanya melihara apa burung apa? walet. Burung walet dia. Iya. Iya juga ya. Iya juga. Mana tempatnya? Itu di samping. Wah, Ada. boleh tak kita ke sana? Boleh. Walet pula lagi. Waletnya. Bagaimana awal ceritanya nih? Ceritanya nih Pak,
Ini kan karena nengok hasil Hmm. walet ini kan untuk Kecamatan Kumpe itu sangat sekali, sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Ya kalau ditengok tengok kawan-kawan di sini mungkin boleh dikatakan hampir berapa persen lah, kita 40%. 40% Iya. itu Membudidayakan burung walet nih. burung walet. Jadi saya tergugah juga untuk membuat gedung walet nih. Ya cuman kan gini Pak, karena kalau 40% katonya modalnya besar nih ini. Ya modalnya Pak. Nah, ini Kalau- bagaimana berapa modalnya? Pak? Kalau kita buat ini itu sekitar itu 4 tingkat, sekitar hampir 100-an. 4 tingkat Ya. dengan ukuran Ukuran 4 kali berapa itu? 8. 4 kali 8. 4 kali 8 itu modalnya sekitar Hampir 100 lah. 100 juta. Iya, Itu 4 tingkat. 4 tingkat. Nah, setelah dibangun apa lagi Pak? Saya pengen tahu bagaimana langkah-langkah membudidayakan itu. Kan ada infrastruktur bangunannya. Ya tuh. bangunan. Di dalamnya itu apa aja tuh? Itu pakai kayu Pak. Hah? Pakai kayu, ada siripnya, tengahnya tuh. Bisa kita lihat ke dalam. Bisa tuh cuma payah Pak, masuknya tuh jauh yang masuk. Oh, Dalam berarti tuh nggak bisa Ah. masuk. Jadi itu Bapak ceritakan deh. Jadi di apa? Dia ini sekitar kalau ada kan maklum lah kita kan burung namanya Iya. tuh. Barang apa? Sekarang ini untuk mencari kadang burung tuh sampai 2 tahun, kadang 3 tahun baru bisa burung tuh nginap di dalam. Dengan syarat harus tempat tuh dingin dalam tuh. Oh, pertama dalam tuh tempat dingin. Ya, Untuk dingin. buat dingin tuh pakai apa? Itulah kalau dingin tuh kadang-kadang kita harus itu kan itu lubang anginnya tuh untuk angin masuk sudah tuh harus gelap. Gelap. Ya. Itu lubang angin tuh berapa? Dengan 4 tingkat tuh jumlahnya berapa? Berapa? Bintang 6. Ada 15 ya enggak? 15 lubang kali 2 4 6. 15 kali 6. 15 kali 96 ya enggak? Ya. Hampir 96 lubang. Iya. Itu dari sebelah kanan Belah atau kiri. sebelah kiri? Mm-mm. Dari depan enggak? Enggak. Berarti kalian artinya jumlahnya Yang kecil juga samping. Hah? Samping Dari kiri. samping Ada. gitu. Itu dinginnya tuh kan. Supaya masuk. Oh, jadi Samping. kalau untuk yang masuk burung tuh dari Itu sebelah dari lubang itu. Nah, lubang ini kan? Lubang monyet tuh. lubang monyet ya. Iya. Nah, itu. Setelah itu burung masuk situ sudah tuh harus dia bisa nginap di apa? Nah, itulah kan kenyamanan dia dalam tuh. Oh, itu bisa 2 tahun di dalam tuh. Bisa dia kan berkembang dulu masuk. Berkembang. Bertelur. Bertelur. Misalnya dapat 1 pasang belah syukur masuk tuh. Masuk oh gitu. Jadi bertelur dia tuh lah ngembangkan lagi. Nah, itu berapa lama Bapak udah dapat masuk itu udah berapa lama? Ini lah berapa lama nih bangunannya? Ini sekitar 3 tahun. Dan masuk burung itu berapa tahun setelah mulai dibangun? Itu tergantung Pak kenyamanan burung tuh. Yang punya Bapak berapa? Itu sekitar setelah 3 tahun ini sekitar 8 apa? 8 burung. 8 pasang. 8. Jadi pemirsa masyarakat Muara Jambi seperti Pak Malisi ini walaupun udah pensiun beliau masih semangat dengan aktivitasnya. Tadi punya budidaya coklat yang kemudian juga mulai membudidayakan burung walet, dan tadi kita dengar sendiri mudah-mudahan ya berkat yang di atas mudah-mudahan hasilnya maksimal, tapi beliau hasil tersebut akan disedekahkan. Hasil ya yang untuk umroh itu dari mana taunya? Inilah bangunannya yang jumlah lubangnya sekitar 96 ya Pak ya, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Doa kita bersama, kita doakan burung-burungnya Pak, Iya. burung-burung walet yang betul-betul mau menginap di sini ya Pak, itu bisa menghasilkan, dan hasilnya kita bagi bersama. Amin. Setuju kan Pak? Setuju. Jempol Pak.